Tuhan tidak ada yang mustahil. Lanjutkan karya-Mu Tuhan lewat pemberitaan firman hari ini di tengah-tengah kami. Kami mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki tahap berikutnya yang Tuhan mau untuk kami pelajari, yang Tuhan mau untuk kami ketahui. Menceritakan firman-Mu Tuhan, garap kerjakan pikiran kami, garap kerjakan hati kami, sirami dengan kuasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Rangkaian seri menyongsong kedatangan Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan yang layak. Kalau minggu lalu kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Zakaria dan Elisabeth yang Tuhan pilih, keluarga yang Tuhan pilih, mempersiapkan hamba Tuhan yang sudah dinubuatkan untuk memastikan kedatangan juru selamat itu. Saya ulang sebentar. Di firman Tuhan minggu lalu sudah saya sampaikan kondisi keadaan dari Zakaria dan Elisabeth. Mereka hidup benar, mereka hidup taat firman Tuhan, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Dan dalam hari-hari mereka itu menanti-nantikan seorang anak, menanti-nantikan keturunan, tapi hingga di masa tuanya, hingga masa tua, tidak ada satu orang pun keturunan. Kita belajar di situ, Zakaria dan Elisabeth tetap setia, menanti-nantikan, tetap berdoa, menanti-nantikan. Bahkan hingga pada satu saat Elisabeth divonis mantul. Terus lebih parah lagi, Zakaria dan Elisabeth sudah tidak mungkin lagi karena sudah tua. Tapi hamba Zakaria tetap setia dalam panggilannya. Ketika dia dijadwal, ketika dia masuk dalam jadwal pelayanan untuk melayani di bait suci, dia tetap tidak mundur. Walaupun sebenarnya ada dasar untuk mundur. Kenapa ada dasar? Dia bisa katakan, Tuhan, kami sudah sungguh-sungguh hidup di hadapan-Mu, tapi hingga hari ini, hingga saat ini kami tidak punya keturunan. Tapi tidak, Zakaria dan Elisabeth tetap setia, tetap tidak mundur dari Tuhan, tidak mau kecewa. Dan kita lanjutkan hari ini dalam Lukas pasal 1 ayat 10. Saya baca, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran upah. Ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran upah. Ayat 12. Melihat hal itu dia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 16. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya,
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ketika Zakaria tetap setia, ketika Zakaria tidak mau mundur, tetap mau melayani Tuhan, dia mengalami suatu perjumpaan dengan malaikat Tuhan sendiri, Gabriel. Coba kita bayangkan seandainya Zakaria ketika menanti-nantikan jawaban doa, ketika Zakaria menanti-nantikan jawaban doa dan tidak kunjung datang, jikalau dia mundur saat itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika kita anggap misalkan Zakaria kecewa, bertahun-tahun setia, meminta, menanti-nanti, tapi dia mundur, dia tidak akan mengalami momentum berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dia tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, dia tidak kecewa akan keadaan itu, dia tetap setia. Dan ketika dia dijadwal untuk melayani, dia tetap bersukacita. Akhirnya apa? Dia mengalami perjumpaan dengan malaikat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Gabriel datang membawa berita dari surga. Nah, yang menjadi masalah apa? Minggu lalu saya ingatkan, saya percaya Zakaria dan Elizabeth terus setiap saat berdoa, Tuhan berikan kami keturunan, Tuhan berikan kami anak, Tuhan berikan kami keturunan. Ini pergumulan Zakaria dan Elizabeth. Dan tetap dia berdoa hingga pada satu saat, saya yakin ketika sudah tidak mungkin lagi, mungkin akan berhenti. Ketika Elizabeth bertemu mungkin dengan orang medis, secara medis dikatakan dia mandul, dia masih tetap setia berdoa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu pasti pikirannya. Tapi hingga satu saat, ketika apa? Dia masuk masa menopause, dia sudah tua, rahimnya sudah kering, mungkin dia akan berhenti berdoa. Karena tidak akan mungkin lagi punya anak, harus sudah tua, sudah ujur. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Zakaria yang tidak undur dalam pelayanan, tetap setia melayani Tuhan dan mengenai perjumpaan dengan malaikat Tuhan, Gabriel, malaikat yang membawa berita dari Tuhan itu datang dan disampaikan, Zakaria, doamu sudah didengar Tuhan. Haleluya. Doamu sudah didengar oleh Tuhan. Doamu sudah sampai ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menaikkan doa-doa kepada Tuhan, percayalah doa kita pun sampai kepada Tuhan. Walau mungkin hingga saat ini doanya belum dijawab, tapi dengar, bahkan ketika Zakaria dan Elizabeth sudah berhenti berdoa. Kenapa saya berani katakan sudah berhenti berdoa? Karena sudah tidak mungkin lagi. Ketika Elizabeth ketahuan jadi divonis mandul, saya yakin, saya percaya Elizabeth masih tetap berdoa. Namun ketika umur sudah lewat, ketika umur sudah tidak memungkinkan, mereka pelan-pelan pasti berhenti berdoa. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan membawa kabar dari surga, Zakaria, doamu sudah didengar. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita berdoa bergumul, kita sedang pergumulan masing-masing, kita bergumul. Ketika mungkin pergumulan kita akan dijawab, kita masih tetap berdoa dengan tidak putus-putus.
Tapi ketika memasuki satu fase, suatu saat tak mungkin lagi dijawab, mungkin kita mundur untuk berdoa. Tapi dengar baik pemberitaan firman Tuhan hari ini, walaupun kita sudah berhenti berdoa, percayalah doa yang sudah dinaikkan itu tidak akan berhenti. Amin. Pengalaman kita mungkin ada seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Saya berdoa, bertahun-tahun berdoa, tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mulai kendor, doa-doa yang mulai kendor. Bahkan ketika sudah terjadi doa lagi, rupanya jawaban doa itu muncul. Haleluya! Itu yang terjadi. Jakarnya Elizabeth bertemu dengan Gabriel. Zakaria, doamu sudah dengar, surga sudah mendengar, dan aku datang membawa jawaban doamu itu. Engkau akan mempunyai anak. Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak. Anak yang merupakan pembaharu bangsanya, membuat reformasi bagi bangsanya. Jangan disebut anak kesukaan sebagai nabi. Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Logika Zakaria mulai. Ya, ayat berikutnya bisa kita lihat. Logika Zakaria mulai. Ayat 18. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Logika Zakaria mulai muncul. Pemikiran Zakaria, dan itu logik, masuk akal. Masuk akal. Bapak Ibu Saudaraku yang sering menghalangi mujizat itu terjadi ketika kita membatasi kuasa Tuhan. Saya singgung tadi, mungkin ketika Elizabeth divonis sebagai seorang perempuan yang mandul, mereka masih tetap berdoa. Karena mereka percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ketika Elizabeth sudah menopause, rahimnya sudah kering, secara medis sudah tidak mungkin lagi punya keturunan, logika berpikir dari Zakaria katakan, bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Elizabeth sudah ujur, sudah lanjut usianya. Seringkali kita dibatasi oleh logika-logika dunia. Ya. Seringkali logika-logika siasat dunia ini membatasi kuasa Tuhan. Kita percaya Tuhan itu yang berkuasa, tapi kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan yang mandul. Tapi kalau sudah seperti ini kan sudah terlambat Tuhan. Terlambat. Ibaratnya lagu-lagu tahun 80-an, terlambat sudah, terlambat sudah. Sudah terlambat ini Tuhan. Mana mungkin lagi? Kan sudah tua, udah tak mungkin lagi. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita menghambat kuasa Tuhan dengan logika kita. Kalau di seri yang pertama di minggu lalu, siapa umat Tuhan yang layak untuk menyongsong harapan Tuhan adalah umat Tuhan yang tidak mau kecewa, walaupun keadaan tidak baik,
tapi tidak mau kecewa, itulah yang menyongsong kedatangan Tuhan. Hari ini tema kita apa? Umat Tuhan yang bagaimana bisa menyongsong Tuhan. Umat Tuhan yang mematahkan setiap belenggu-belenggu yang menghalangi iman. Umat Tuhan yang bisa menghancurkan penghambat iman. Itulah yang layak menyongsong kedatangan Tuhan. Saat ini Zakaria katakan tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Zakaria coba membatasi kuasa Tuhan. Kan sudah terlambat Tuhan. Sudah terlambat. Gak mungkin lagi ini. Kalau kemarin, kalau mungkin usianya Elizabeth masih di bawah usia 40, atau bolehlah 40 lebih sedikit, bolehlah. Tapi ini udah tua, usianya udah nenek-nenek. Mana mungkin nenek-nenek malah bisa melahirkan lagi? Kalau yang terjadi, malaikat Tuhan Gabriel selanjutnya katakan ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Aku Gabriel langsung diutus oleh Bapa. Ini berita dari surga langsung. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita menghambat, kita batasi, kita katakan Tuhan Maha Besar. Ya jujur. Seringkali kita katakan Tuhan Maha Besar, tapi seringkali kita yang menghambat kebesaran Tuhan itu. Iya kan? Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita mengingkari apa yang kita doakan. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Kita berdoa, tapi kita ingkari doa itu. Hari ini, ya, lewat ibadah kita hari ini, kita kembalikan posisinya. Ingat, minggu lalu saya singgung tentang Lazarus, saudara dari Maria dan Marta. Ketika Lazarus sedang sakit keras, Maria dan Marta sudah beritahu kabar kepada Yesus supaya Yesus segera datang untuk bisa berjumpa Lazarus dan terjadi mukjizat supaya Lazarus yang sakit itu bisa sembuh. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus mendengar berita itu? Ya, ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit keras, Yesus katakan apa? Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Malah Yesus sengaja untuk tidak segera menjawab Maria dan Marta. Akhirnya Lazarus, inna lillahi, Lazarus dikuburkan. Ketika Lazarus sudah 4 hari dikuburkan, baru Yesus datang. Ketika Lazarus sudah berbau, sudah busuk, sudah mayatnya sudah gak mungkin lagi, tapi saat itu Yesus datang. Logika dunia diputar balikkan. Ketika Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, Yesus katakan, di mana dikubur? Mari kita ke sana. Maria dan Marta protes, Tuhan, sudah 4 hari, sudah berbau. Tapi Yesus katakan, bukankah aku kebangkitan dan hidup? Mereka katakan, iya, kami tahu engkau kebangkitan dan hidup. Maria dan Marta punya pikiran, iya nanti suatu saat nanti Lazarus akan bangkit. Tapi Tuhan katakan apa?
Mari kita ke sana. Ketika Lazarus yang sudah dikuburkan 4 hari sudah berbau itu, datang Yesus. Lazarus, keluarlah. Lazarus yang sudah mati, yang sudah berbau itu bangkit kembali. Tuhan kita itu maha kuasa, Tuhan kita itu dahsyat luar biasa. Dan sering kali kita yang menghambat, kita katakan terlambat Tuhan. Kalau waktu itu kau tolong, waktu itu pertolonganmu datang, ya terjadi. Tapi sekarang sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Logika manusia, logika akal manusia memang seperti itu. Tapi apa? Firman Tuhan hari ini menantang kita. Kita balikkan itu semuanya. Kita buka satu ayat 2 Korintus 10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, jangan kita batasi. Zakaria mencoba membatasi. Zakaria mencoba membatasi. Tapi apa? Gabriel katakan, aku Gabriel loh, yang melayani Yahweh, yang ambil hadapan Yahweh, dan ini keputusan Yahweh. Ayat 4, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya Zakaria yang menggunakan logika berpikirnya itu, yang menggunakan, yang membatasi Tuhan yang tidak terbatas itu dibatasi. Akhirnya apa? Katakan dalam Lukas 1 ayat 20, lanjutan yang tadi, Lukas 1 ayat 20, sesungguhnya engkau, adik Zakaria, kau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata pada waktunya. Akhirnya Zakaria harus bisu, tidak bisa berbuat apa-apa karena dia ragu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang kepadanya kita menaikkan permohonan, yang kepada meminta itu sebenarnya seperti apa? Bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman? Ketika kita mendengar firman, kita butuh iman. Ketika Zakaria mendapatkan firman yang dibawa oleh Gabriel, baik itu firman berita baik maupun berita buruk, karena berita itu ada dua, ada berita baik, ada berita buruk. Ketika kita mendengar berita, akan muncul tembok, akan muncul logika-logika berpikir. Ya, dalam 2 Korintus yang kita baca tadi, siasat manusia itu muncul menghalangi. Nah, ketika muncul berita buruk, akan muncul tembok
kekhawatiran. Ya, berita yang kita dengar itu buruk, muncul ke berita kekhawatiran, kubu kekhawatiran. Nah, kubu kekhawatiran ini harus dipatahkan lewat apa? Lewat doa. Nah, ketika berita baik pun terdengar, muncul juga kubu, tembok. Kalau berita buruk, khawatir. Kalau berita baik, tembok apa? Mustahil, gak mungkin. Ketika dapat berita, bagaimana sikap kita? Ketika kita mendengar berita, bagaimana sikap kita? Sikap yang dibuat oleh Zakaria, dia gak yakin. Padahal itu berita baik. Engkau akan mendapatkan anak, bagi makan lahir anak yang menjadi harapan dari bangsanya, dari umat Tuhan. Tapi Zakaria agak mungkin. Bagaimana mungkin? Nah, ini siasat yang dibangun oleh logika berpikir manusia. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Nah, ketika berita buruk muncul, ada kubu kekhawatiran, kita hancurkan dengan doa. Bahkan ketika berita baik, itu kubu kemustahilan, itu gak mungkin. Kita hancurkan dengan apa? Ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Ada luar biasa ini ketika kita berdoa kepada Tuhan. Seperti apa Tuhan mau? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Ya, kalau saya coba bolak-balik dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan menjawab doa, ada yang biasa di sini. Ya, coba kita lihat. Seperti Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Dengar ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Respon kita apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Udah kita terima belum? Belum. Tapi Tuhan minta kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Baru kata Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Ini respon yang Tuhan minta ketika kita berdoa. Apa yang kita doakan itu kita percaya kita sudah terima. Di ayat yang lain, coba Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya sudah menerima, maka kita akan terima. Ya, itu logikanya. Contohnya seperti ini. Misalnya siapalah saya buat contohnya ya. Katakanlah adiknya si Desmond, si Kiki ya. Nah, si Kiki masih kecil, si Kiki. Kita katakan pada si Kiki, Kiki, ayo ke Indomaret. Nanti saya belikan es krim sama kamu. Bagaimana respon si Kiki? Dia pasti senang. Hore, aku akan diberikan es krim. Padahal belum. Ya kan? Padahal belum. Tapi dia sudah senang. Itulah respon yang benar. Tapi kalau dikatakan, nanti aku berikan es krim sama kamu ya, kayak kemarin. Tapi dia diam aja.
Gak ada respon apa. Mungkin kita mau orang cari beli, nggak jadilah, dia aja. Ya mungkin Tuhan juga seperti itu. Nah, pada Tuhan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu respon yang benar. Respon yang benar seperti itu. Respon yang dibuat oleh Zakaria tadi apa? Gak mungkin. Dulu mungkin iya, tapi sekarang gak mungkin. Akhirnya apa? Tuhan katakan hari ini kamu akan bisu, Zakaria, tidak bisa berkata-kata hingga nanti anak itu lahir. Bapak saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus paham itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Respon kita itu penting. Respon kita itu penting. Firman Tuhan ajarkan kita Pak, dalam Markus 11 tadi, kita percaya sudah terima, maka enggak. Kita bergembira, maka Tuhan akan berikan. Ya, ketika ada berita yang baik memunculkan tembok-tembok kemustahilan, ucapan syukur itu diperlukan. Ketika muncul kekhawatiran, doa-doa itu dinaikkan. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6, sama-sama kita baca 2-3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun juga. Walau logika dunia katakan tidak mungkin. Mungkin engkau sudah berjumpa dengan pakar-pakar di dunia ini tentang, katakanlah, tentang kesehatan. Udah divonis, kau sudah kena vonis seperti ini. Hari ini lewat firman Tuhan, bukan kebetulan hari ini kita mau menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan ingatkan, yang pertama tadi, minggu lalu saya ingatkan, umat Tuhan seperti apa yang bisa, umat Tuhan yang tidak pernah kecewa. Seri yang kedua hari ini, umat Tuhan yang seperti apa yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan, umat Tuhan yang mematahkan setiap belenggu-belenggu yang menghalangi iman. Memang baik, logika-logika dunia ini boleh, tapi ingat, yang paling atas itu logikanya Tuhan, dapat membolak-balikkan semua logika manusia. Mungkin engkau sudah divonis sakitmu udah kelas tinggi, gak bisa lagi. Itu kata mereka, itu kata dokter, itu kata orang-orang yang pintar. Kita hidup apa kata Tuhan. Kalau kata Tuhan, aku mau, saya melarang. Kalau Tuhan katakan, jadilah sembuh, saya melarang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita punya pergumulan, apa pergumulan kita? Bersukacitalah bahwa itu sudah kita terima. Percayalah bahwa itu sudah kita dapatkan, maka Tuhan akan berikan. Bahkan tadi di awal saya katakan, bahkan Elisabeth dan Zakaria yang sudah berhenti berdoa pun, bahkan Zakaria Elisabeth yang sudah berhenti berharap pun, doanya rupanya masih tetap dijawab oleh Tuhan. Apalagi kalau kita hari-hari ini tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun menjadi kesesakan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, pakailah logikanya Tuhan, jangan pakai logika manusia. Jangan pakai logikanya manusia, tapi gunakanlah logika Tuhan. Di mana kita tahu logika Tuhan itu, logika Tuhan itu kita dapatkan ketika kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan.
Itu selalu saya tekankan bagi segala jemaat Tuhan. Setia baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, iman akan timbul. Nah, iman ini perlu bertumbuh. Dan iman itu akan berbuah dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tadi ibadah kita angkat pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Berkati siapa umatmu Tuhan hari ini yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna terjadi. Butuh lawatan dalam hal ekonomi, Tuhan yang melawan dan kuasa-Mu bukakan tingkap-tingkap surga dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan sudah sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan hikmat, Tuhan berikan hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melimpahkan kami dengan berkuasa-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena dari bibir mulut kami Tuhan hanya pujian kepada-Mu, pengagungan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena yang ku renungkan. Menjadi pujian pengagungan kepada-Mu Bapa. Hari ini kami ingatkan kembali, Tuhan tidak pernah lalai untuk memberikan jawaban atas doa-doa yang kami naikkan. Kalau Tuhan mendengar apa yang didoakan oleh Zakaria dan Elisabeth bahkan hingga di masa tuanya, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kami kumpulkan, apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan pasti dengar dari surga. Siapkan kami untuk menerima jawaban dari doa-doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.